Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifatul Nabila dengan NIM 22231143. Pada video kali ini, dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, di sini saya akan menayangkan tentang administrasi kurikulum. Nah, untuk konteks pendidikan, administrasi kurikulum ini merupakan jantung dari proses pendidikan, karena keberhasilan anak ataupun proses pendidikan ini ditentukan oleh kurikulum. Nah, sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini kita akan meng-highlight bagian seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Nah, berarti di sini bagaimana cara lembaga pendidikan ini memiliki rencana yang diatur sedemikian rupa. Nah, seperti yang mana kita ketahui, kebanyakan permasalahan dari kurikulumnya itu kualitas pendidikan yang rendah. Nah, karena kualitas pendidikan yang rendah, kebanyakan apakah kebanyakan itu pasti mengubah kurikulumnya seperti kurikulum yang sudah lalu kurikulum 2013 KTSP. Nah, apakah dengan mengubah itu bisa mengobati penyakit pendidikan itu tentang kualitas pendidikan yang katanya rendah? Kita kembali lagi kepada administrasi kurikulum tadi. Kurikulum dalam arti sempit itu seperangkat mata pelajaran ataupun mata kuliah yang dibahas ataupun dipelajari oleh peserta didik. Sedangkan secara luas, kurikulum itu sejumlah pengalaman belajar yang dimiliki pendidik, baik itu guru ataupun dosen, untuk dikembangkan ataupun dibagikan supaya peserta didik itu tidak hanya mendapatkan teori. Nah, sedangkan tadi administrasi, berarti pengaturan ataupun rencana. Kemudian kita masuk ke komponen dari kurikulum. Nah, komponen dari kurikulum ini ada 5. Yang pertama tentu kurikulum itu sendiri, yang kedua tujuan, yang ketiga isi, yang keempat metode yang digunakan, dan yang kelima yaitu evaluasi. Nah, komponen kurikulum ini diatur sedemikian rupa. Harus diatur sedemikian rupa karena tujuannya itu ya untuk mencapai ataupun berhasil dapat tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian kita masuk. Nah, kegiatan administrasi itu pasti minimal menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang BOAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, di sini juga dipakai dalam administrasi kurikulum tentunya. Nah, yang pertama kita bahas tentang planning. Planning, yaitu perencanaan. Nah, perencanaan kurikulum ini termasuk dalam komponen yang tadi. Nah, dia itu direncanakan sedemikian rupa agar terlaksana. Jadi kita harus merencanakan apa yang akan dibuatnya. Nah, dalam segi praktek, itu contohnya yang pertama itu sudah memiliki kalender akademik, dan yang kedua itu menyusun program tahunan ataupun program semester. Kemudian setelah direncanakan, ada yang namanya organizing, yaitu pengorganisasiannya atau proses organisasinya. Nah, setelah kita susun tadi, maka
ini akan disosialisasikan. Nah, kepada siapa saja disosialisasikan, bisa kepada pendidiknya ataupun guru atau dosen, peserta didiknya, kepada masyarakat, dan semuanya. Nah, setelah disosialisasikan, itu akan menjadi satu pemikiran bersama. Nah, kemudian setelah kita pengorganisasian, itu ada actuating, yaitu pelaksanaannya. Nah, setelah tadi kita rencanakan, setelah kita organisasikan, pasti kita harus melaksanakan yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan ini. Nah, kalau misalnya pada kurikulum, tentunya kita mengharapkan para peserta didik itu bisa mendapatkan skill, baik itu dalam soft skill ataupun hard skill. Kemudian yang terakhir controlling, mengontrol ataupun bisa evaluasi. Nah, setelah direncanakan, setelah kita organisasikan, setelah kita laksanakan, kita perlu mengetahui apakah tujuan. Nah, pasti dari pembuatan POIC ini kita memiliki tujuan. Nah, apakah tujuan yang kita harapkan itu sudah tercapai atau apakah ada masalah yang muncul pada proses ini? Nah, jika ada, pasti itu akan menjadi pelajaran. Nah, mungkin untuk kedepannya kita ada tindakan yang harus dilakukan. Nah, dalam controlling ini semuanya itu terlibat, baik itu pendidik maupun peserta didik. Kemudian kita masuk kepada peran pendidik, guru, ataupun dosen dalam administrasi kurikulum. Nah, peran pendidik, guru, ataupun dosen ini sangat besar karena guru ataupun dosen inilah yang melaksanakan bahkan memikirkan tentang administrasi kurikulum tersebut. Nah, guru ataupun dosen ini juga orang yang paling tahu tentang masalah-masalah yang ada di lapangan. Karena ya emang mereka yang langsung terjun ke lapangan tersebut kan, yaitu sekolah ataupun universitas. Nah, jadi para guru ataupun para dosen tenaga kependidikan juga harus terlibat dalam perencanaan administrasi kurikulum. Maka demikian itulah peran pendidik ini sangat besar dalam administrasi kurikulum. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.